warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibrahim MPD selaku Ketua DPD AKPAI Kota Palembang. Yang kami hormati Bapak Dr. Mulyadi MA selaku Wakil Sekretaris Umum PGRI Sumsel. Yang kami hormati Bapak Efrizal SH MSI selaku Ketua DPD HPI Provinsi Sumsel. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka webinar perlindungan hukum bagi guru dalam mendidik siswa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya selaku MC mengucapkan beribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru PAI dan para undangan yang telah hadir pada hari ini. Selanjutnya, susunan acara webinar perlindungan hukum bagi guru dalam mendidik siswa. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penutup. Baiklah Bapak Ibu, Guru PAI dan para undangan, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak M. Ali SPD. Kepada Bapak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Bapak M. Ari, SPD yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi kita pendengarnya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Puji Mustika Sari SPDI GR. Kepada Ibu, disilakan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Cara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Sahrik MPD selaku Ketua Pelaksana Webinar Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Mendidik Siswa. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Mulyadi MA selaku jabatan Waskom. Yang saya hormati Bapak Yopi Efriyadi SH dari HAPI. Yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Jerry EMPD dari HAPI. Yang saya hormati Bapak Ibrahim selaku Ketua APAI Kota Palembang. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada webinar Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Mendidik Siswa. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan hadirnya kita di tempat ini bisa membawa angin segar bagi seluruh guru dan perlindungan hukum dalam mendidik siswa. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mulyadi yang sempat hadir, Bapak Yopi, Pak Jenny juga yang sempat hadir, teman-teman sekalian, guru pendidikan agama Islam ataupun ada guru-guru umum yang lain yang juga sempat hadir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian mungkin kegiatan ini tidaklah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini belum bisa memberikan yang terbaik pada Bapak Ibu sekalian. Tetapi paling tidak webinar yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan pencerahan pada kita semua tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di Kota Palembang. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah bagaimana betapa banyak teman-teman kita profesinya sebagai seorang guru namun belum mendapatkan hak-haknya berupa seorang guru profesional yang senantiasa dia ikut PBG, kemudian dia senantiasa diperjuangkan untuk senantiasa sama setara dengan teman-teman yang lain. Kami mengharapkan bahwa melalui webinar ini bahwa narasumber dapat memberikan pencerahan atau solusi bagi para guru dalam mendidik siswa, senantiasa dapat memberikan perlindungan hukum kepada guru sekaligus memberikan buah perubahan dalam pendidikan untuk menjadikan pendidikan ini lebih baik ke depannya. Kita mengharapkan dengan adanya kesejahteraan bagi guru, maka adanya peningkatan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik kita, dan kita mengharapkan terjadinya komunikasi yang baik antara guru siswa dan orang tua daripada murid-murid yang diajar atau yang dididik oleh guru di sekolah. Dengan ini akan terjadi sesuatu yang kita harapkan bahwa terjalinnya hubungan yang baik, di mana kita sering melihat bagaimana seorang guru karena perbuatan atau kesalahan kecil mengakibatkan guru terjerat hukum, terkadang tidak sebanding dengan apa yang diperlakukan oleh siswa, atau sebaliknya ada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan guru yang tentunya dilihat dari sudut pandang yang tidak begitu objektif, sehingga lebih cenderung memojokkan guru sebagai pendidik yang selama ini kita junjung dan kita hormati. Semoga webinar yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa dapat memberi pencerahan bagi kita semua, terutama Bapak Dr. Mulyadi MA yang hadir, Bapak Yofi dan Bapak M. Jenny juga yang juga sempat hadir. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan lancar. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Akhir kalam. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Pelaksana yang telah memberikan sambutannya yang penuh inspirasi dan memotivasi kita para guru dalam mendidik siswa. Mudah-mudahan dalam acara ini mendapat manfaat untuk kita semua. Baiklah, acara sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mulyadi MA selaku Wakil Sekretaris Umum PGRI Sumsel. Kepada Bapak, terus membuka acara webinar ini Pak ya, dalam judul Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Mendidik Siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah tentunya kita memanjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita ditemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tak kurang suatu apapun. Selamat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dulu dari Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Julinto SPDM, yang sejogjanya beliau yang akan hadir membuka acara ini. Namun pada saat yang bersamaan beliau ada kegiatan dan beliau menugaskan kepada kami sebagai Wakil Sekretaris Umum untuk hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna dari kegiatan atau pertemuan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Ibrahim Magister Pendidikan beserta jajaran, kemudian Pak Syarif Magister Pendidikan sebagai Ketua Pelaksana, kemudian juga narasumber yang hadir yang terhormat Bapak Yofi Sarjana Hukum dan Bapak Jerry Magister Pendidikan, Bapak Ibu beserta kegiatan webinar pada hari ini. Yang pertama, dari PGRI Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengurus Akbar ini, Bapak Ibu. Ini suatu inisiasi yang baik untuk terus meningkatkan pengetahuan. Tentu saja akan sangat bermanfaat nantinya dalam kegiatan Bapak Ibu melaksanakan tugas. Oleh karena itu kami dari PGRI Provinsi sangat mendukung dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Akbar dan jajaran serta juga kepada narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, memang kita sebagai pendidik harus terus mengupgrade, meningkatkan pengetahuan kita, serta juga mencoba terus memahami segala perubahan yang ada. Orang-orang yang maju itu adalah orang-orang yang mudah beradaptasi terhadap semua perubahan yang ada. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi menggunakan kalau zaman dulu kami begini, kalau zaman dulu kami begini, itu dulu. Nah, sekarang kita terus mengimbangi paling tidak ya, dengan segala perubahan, tentu saja tanpa meninggalkan ya, keyakinan kita yang mana harus tetap kita pegang sampai kapanpun. Tapi dalam dunia pendidikan tetaplah kita menyesuaikan. Kemudian Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan nanti kepada semua peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara baik ya. Ini suatu kegiatan yang langka Bapak Ibu. Semua kita berkumpul hari ini atas izin ya. Ada orang yang mungkin sudah diundang tidak punya kesempatan atau kondisi kurang sehat. Tapi kita alhamdulillah Bapak Ibu mendapat informasi, diundang untuk sharing dengan orang-orang yang memang paham di bidangnya. Nah oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu semua
untuk mengikutinya secara seksama, dan mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat pada saat Ibu Bapak kembali ke tempat tugas masing-masing atau peserta didik kita, sehingga kita bisa terhindar dengan permasalahan-permasalahan hukum nantinya. Nanti Pak Yopi akan lebih lanjut menjelaskan kepada Bapak Ibu apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Yang jelas Bapak Ibu, kita semua saya pikir mempunyai niatan yang tulus murni untuk membantu siswa kita ya. Saya pikir tidak ada satu orang pun guru ya, yang ingin atau senang melihat siswanya itu tidak berhasil. Saya pikir tidak ada. Tapi kita ingat Bapak Ibu, kita ini status kita akan seperti inilah, tanda kutip. Sedangkan siswa kita itu akan bervariasi. Akan ada jadi pejabat, jadi polisi, jadi camat, jadi lurah, macam-macam. Oleh karenanya kita patut mengarahkan mereka ke arah-arah yang benar. Kalau masalah tugas, masalah knowledge, pengetahuan, mereka semua dapat dari Google. Tapi satu yang tidak bisa mereka dapatkan yaitu sikap perilaku. Nah, sikap perilaku ini ada pada guru. Dan barangkali itulah untuk saat ini yang menjadi kelebihan kita. Selebihnya mungkin nyaris tidak ada. Saya ngajar di S2, kalau ngasih tugas sampai ke daftar pustaka ada di Google ya. Jadi mahasiswa itu kalau dikasih tugas 2 hari kelamaan, buat makalah tentang ini setengah jam selesai kan? Sampai referensinya ada. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai sikap, perilaku, bagaimana bertutur kata, bagaimana bertindak, itu sulit. Nah, kita berharap Bapak Ibu dengan segala perubahan yang ada tetap memainkan peranan kunci ini. Hanya satu ini yang tidak bisa diganti oleh artificial intelligence atau AI itu. Selebihnya bisa. Nah, oleh karena itu ini nanti akan disampaikan materi dari Pak Yopi, Bapak Ibu mudah-mudahan berkenan mendengar, berdiskusi. Intinya kita belajar Bapak Ibu. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengurus Daerah AKPAI, kepada narasumber dan Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa berkah bagi kita semua dan kita semua akan diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan atas izin Bapak Ibu semua dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan webinar perlindungan hukum bagi guru dalam mendidik siswa secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyadi MA yang telah membuka acara webinar perlindungan hukum bagi guru dalam mendidik siswa. Acara terakhir yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ali SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah, mohon izin untuk memberi doa. Awali sama-sama dengan melafazkan istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ta'arufan haza, ta'arufan nafi'an mubarakan, wa tafaraquna mahkuman maksuman. Allahumma ja'al min alil ilmi, wa alil khair, wa alil sidiki, wa alil amal, wa alil ikhlas, wa alil taqwa. Allahumma tawir umrana, wa sahi ajsadana, wa nawir qalbaha, wa thabit imanana, wa wasi rizquna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا فهم نبيك وحافظة المرسلين وحمي ملائكة المقربين وصلى الله والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada Bapak Ari SPD. Hadirin yang terhormat, sebelum mengakhiri, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara, Bapak Wakil Sekretaris Umum PGRI, Bapak Ketua Panitia. Tanpa dukungan dan partisipasi Bapak Ibu semua, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf apabila ada kesalahan kata dalam ucapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri acara pembukaan pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Wabillahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, acara selanjutnya kita break sebentar sambil menikmati sarapan Bapak Efrizal SHMSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada baiknya kita membuka sesi pada acara inti ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang-buang waktu, kita mulai saja ya Bapak Ibu acara inti kita dengan judul Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Mendidik Siswa, yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPD HAPAI Provinsi Sumsel kepada Bapak Efrizal SHMSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Ketua APAI Kota Palembang, yang saya hormati kepada Ketua Pelaksana kegiatan Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru. Selawat dan salam tercurahkan di Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, atas Allah kita bisa berkumpul pada hari ini. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Yofi Rizal, sarjana hukum. Kalau dulu Pak ketua ini, Pak Ibrahim, itu teman dekat saya dalam satu organisasi. Dulu saya awalnya guru, saya basic guru. Dengan itu Pak Ibrahim basic guru. Memang saya basic guru, tapi sarjana gurunya sudah dibuang. Saya NUTK saya hapus. Ya, saya sudah 11 tahun menjadi guru, dan saya juga mempunyai lembaga pendidikan di Kota Palembang. Mungkin Pak Ibrahim sudah tahu juga. Jadi saya awali seperti itu. Bapak Ibu, permasalahan guru ini memang krusial bagi kita semua. Mengapa? Dalam mendidik memang kita dituntut dan ekstra untuk mendidik siswa dalam etika dan moral. Akan tetapi timbal balik dalam itu kita
sudah tidak ada. Profesi guru adalah profesi terhormat dan harkat dan martabat. Harus dipahami dulu itu. Profesi ada berapa? Ada 6 profesi. Kepolisian, kejaksaan, itu kita sebagai advokat, guru. Dalam undang-undang kenapa guru tidak menjadi profesi yang terhormat? Itu harus dipahami. Kami sebagai penegak hukum, pilar penegak hukum ada 5: penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat. Itu profesi. Amanat undang-undang juga menyebutkan bahwasanya guru sebagai profesi, itu kan. Jadi kami awali seperti itu dulu. Jadi Bapak Ibu, saya ini mohon maaf terlebih dahulu. Kenapa? Saya ini memberi materi kurang tepat mungkin terhadap Bapak Ibu, karena di sini terutama itu sudah senior semua, ya Pak? Ya sudah senior semua, kurang tepat. Akan tetapi saya mencoba menggali apa sih permasalahan hukum terhadap guru itu, apa sih? Saya bukan maksud untuk menggurui juga, Bu. Apa yang kami ketahui kami bagi, apa yang kami sampaikan itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi itu dipahami dulu. Guru sebagai profesi terhormat, harkat dan martabat marwah guru. Di mana itu letaknya? Diamanatkan di mana? Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang, Kemendikbud. Sudah ada belum Bapak Ibu? Sudah paham belum? Diamanatkan dalam undang-undang itu jelas. Ada Bu, menjunjung tinggi. Atau kami profesi advokat ada Bu, kode etik. Polri juga ada kode etik. Kalau kami melanggar kode etik kami bakal disidang Bu. Kami ada Dewan Kehormatan namanya, Dewan Kehormatan Profesi Advokat. Itu letaknya di Jakarta. Kami disidang, kapan kami melanggar, kami dicabut izin kami dari Mahkamah Agung. Izin kami dari Mahkamah Agung, SK kami Mahkamah Agung. Tapi kami bukan PNS. Intinya itu. Padahal di amanat undang-undang kami sebagai penegak hukum. Jadi sama seperti itu. Profesi guru. Guru menjadi profesional, kode etik sebagaimana dimaksudkan pasal ayat 1 berisikan norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesional. Jadi itu dulu poin. Sebelum kita bahas menjurus tentang pasal demi pasal, bagaimana kita mengalihkan pasal itu sampai tidak terjerat. Intinya gitu kan. Sebagai guru kita ngajar jangan sampai terjerat permasalahan hukum. Itu kan intinya. Banyak contoh. Kemarin contohnya satu kasus anaknya itu kangen band. Ada kan? Ada kangen band. Itu kena mental. Jadi dilaporkan kekerasan psikis. Iya, kena tetap kena. Jadi kita bahas kali supaya Bapak Ibu paham, jangan sampai kita terjerat permasalahan hukum. Beda, melanggar hukum pidana
pidana, melanggar hukum atau tindak pidana itu beda, Bu. Kalau melanggar hukum itu contohnya kita motor, kita lampu merah, kita terobos, itu melanggar hukum. Ya. Kalau bukan melanggar hukum, beda lagi, tindak pidana. Seperti itu. Jadi poin ini Pak Jere, ini kita bahas, masuk ke materi. Apakah saya melakukan kekerasan pada siswa? Refleksi. Kita refleksi dulu. Apakah kita melakukan kekerasan pada siswa? Saatnya kita jujur pada diri kita sendiri. Iya, Bu. Pada saat kita jujur, refleksi melakukan diri sendiri. Apakah pernah melakukan tindak kekerasan pada siswa di bawah ini? Menjewer telinga siswa, mencubit, memukul pantat, telapak tangan dengan ataupun tanpa alat, menahan siswa pulang pada waktunya, menyentil tangan bagian tubuh anak, mengurung siswa dalam ruangan, dan memaki atau meneriaki siswa, menampar siswa, menarik rambut siswa, melarang siswa makan, minum, toilet, atau membatasi kebutuhan lain, menyebutkan siswa bodoh, malas, perkataan yang tidak pantas. Ini dari lifelong awareness. Itu dari itu saya kutip. Saya pernah melakukan kekerasan? Jawab dulu. Iya. Kalau iya, kita refleksi, kita diskusi, Bu, di sini. Saya forum ini inginnya forum diskusi, bukan forum yang monoton. Forum diskusi. Jangan sampai kita sampai acara selesai, inti topik kita tidak usah. Forum diskusi. Itu. Hati-hati, kekerasan itu candu. Sudah mukul, besoknya mukul lagi. Sudah mukul, lagi anak satunya lagi. Segera minta bantuan dekat para guru atasan, lakukan latihan pengolahan penyesuaian diri, refleksi diri, pelajari strategi disiplin yang positif. Apa yang dibilang kata Pak Mulyadi itu benar. Jadi susah memang. Beban sebagai guru itu memang susah. Mengajar juga. Saya 11 tahun, Bu, ngajar. Pusing. Saya bilang dengan Pak Mulyadi, saya udah profesi saya ini dulu lah, saya nggak sertifikasi dulu. Saya ngajuin sertifikasi saya dulunya di Kemenak, Kementerian Agama. Seperti itu. Jadi saya tidak melakukan kekerasan. Jangan diam. Ayo berani bicara terhadap kekerasan pada anak. Kita sama-sama membangun ekosistem pendidikan kita. Jangan dibiarin teman-teman kita yang guru-guru lain. Kita harus kasih tahu. Jangan di sini. Kita harus kasih tahu. Jangan sampai kita diviralin di TikTok, ya. Zaman TikTok. Anak yang pakai handphone, diam-diam ngambil, direkam, di-share ke TikTok. Itu memang sedikit sulit, beda zaman, beda tempat juga. Terus Pak Dewi, terus Pak, nah, tindak kekerasan, bullying, tawuran pelajar, pelecehan. Ada nggak siswa kita di dalam itu? Ada nggak? Kalau ada, itu kondisi dunia pendidikan kita. Saat ini 84% anak desa mengalami kekerasan di sekolah. Itu pelecehan, tawuran, bullying, tindak kekerasan. Nah, bahasa tindak kekerasan, apakah melanggar hukum? Kita kupas. Apakah melanggar hukum?
tindak pidana dalam pasalnya. Seperti itu. Kondisi dunia pendidikan saat ini 84% Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Itu berdasarkan International Center for Social on Women. Psikis, fisik, dan korban memilih diam. Ini jangan didiamkan, Bu. Jadi siswa-siswi itu jangan didiamkan. Nanti jadi bola liar di sekolah masing-masing. Ini saya balik pulang lagi ke sekolah masing-masing. Terus ini pengaduan. Pengadu atas pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang merugikan guru dapat dilakukan oleh guru atau ahli waris yang bersangkutan. Sekelompok guru tidak mempunyai kepentingan yang sama. Organisasi bantuan hukum OBH atas dasar surat kuasa hidayat guru ahli waris bersangkutan dan masyarakat. Pemerintah, organisasi guru, profesi guru, instansi terkait apabila pelanggaran hukum yang dilakukan mengakibatkan kerugian besar atau korban yang tidak sedikit. Jadi pengadu itu, Bu, jelas yang merugikan guru dapat dilakukan oleh gurunya sendiri, sekelompok guru, organisasi bantuan hukum pemerintah. Terus terjadi kalau itu kenapa? Nah, ini peran guru zaman now. Zaman now ini, Bu. Ini peran guru zaman now sebagai pengajar, katalisator, penjaga gawang. Ya, penjaga gawang, Bu. Penghubung, fasilitator. Memang berat. Peran guru sekarang berat. Sebagai pengajar, guru mampu menyampaikan mata pelajaran agar dimengerti, dipahami peserta didik. Benar? Katalisator, guru mampu mengidentifikasi, menggali, mengoptimalkan potensi anak. Kemudian menjaga gawang, guru membantu anak didik untuk mampu menjalin pengaruh negatif. Penghubung, guru mampu menghubungi anak didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam baik dalam maupun luar sekolah. Fasilitator, guru mampu membantu anak didik dalam proses pembelajaran menjadi teman, diskusi, dan bertukar pikiran. Jadi poin ini, Bu, harus dipahami guru zaman now. Ya, Pak Ibrahim, guru ini zaman now. Era titik 4, titik 0. Nah, ini revolusi industri titik 4.0 dan kompetensi abad 21. Kita sudah lalui alam ini titik 0. Semuanya melalui online, semuanya melalui media elektronik. Itu penggunaan kreatif teknologi dan pembelajaran, berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, pecahan masalah, kreativitas. Mungkin ini sudah dipahami, Bapak Ibu. Enggak usah itu, Pak. Intinya jadi ini Indonesia adalah negara hukum, benar ya? Tetapi bukan berarti setiap masalah harus diselesaikan secara hukum, benar nggak? Benar ya, Bu? Jika masih bisa diupayakan penyelesaian secara damai kekeluargaan, tetapi bukan berarti diselesaikan dengan secara pelaku memberikan uang damai. Iya. Iya, tapi tidak dilakukan uang damai. Ya, uang damai. Jadi itu harus yang saya utarakan kepada Ibu, harus dipahami. Jadi saya berkeinginan di sini kita ada forum diskusi terhadap pendidikan yang ada di Kota Palembang. Kami selaku HAPI itu sudah bekerja sama MOU
Ya, Pak Ibrahim, kita sudah MOU. Ibu nggak usah takut, silakan aja sesuai dengan kompetensinya. Jangan sampai kita melakukan kekerasan terhadap anak, pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum, bukan tindak pidana, pelanggaran hukum. Jadi kita buka forum diskusi ini, Pak Ibrahim, mungkin kita buka. Ada unek-unek Bu terhadap isu hanya atau terhadap wali murid, terutama ini masih wali murid ini, ya, terbuka forum diskusi ini.